Hai, para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Ashes of Love untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang ratu peri yang telah mengandung, yang mana dalam waktu singkat bayi itu pun telah lahir, dan semua bunga yang berada di sana langsung bermekaran dengan begitu indahnya. Namun tak lama kemudian sang ratu peri pun meninggal, yang membuat semua bunga pun menjadi layu kembali. Singkatnya 15 tahun kemudian, diperlihatkannya anak sang ratu peri sudah tumbuh dewasa dan ia bernama Jinmi. Saat itu dia sedang tertidur dan bermalas-malasan yang tidak mengikuti pelatihan bersama gurunya, yang membuat dirinya harus terkena hukuman. Sedangkan di Istana Langit, putra sang kaisar sedang melakukan reinkarnasi agar ia menjadi dewa api. Dan sang ratu pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menjaga anaknya itu agar anaknya tetap aman selama dia bereinkarnasi. Sementara itu Jinmi yang telah dihukum untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya agar dirinya tidak melakukan hal yang bodoh kembali dan harus tetap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh sang guru kepadanya. Di sini mereka semua sedang berdoa, yang secara tiba-tiba bunga pun berjatuhan yang menandakan doa mereka telah diterima. Di tempat lain, seseorang misterius sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh dewa api yang sedang bereinkarnasi. Dan tak lama kemudian penyusup itu pun telah datang ke Istana Langit. Namun salah satu dewa mengetahuinya sehingga terjadilah pertarungan di sana. Di saat itu Dewa Malam pun berusaha mengejar penyusup itu, namun ia kehilangan jejaknya dengan mengatakan kepada prajurit di sana kalau ada seorang penyusup yang masuk ke wilayah mereka dan lebih berhati-hati lagi. Sedangkan di tempat lain, saat ini Dewa Api sudah berhasil keluar dari reinkarnasinya. Namun saat ia akan keluar, tiba-tiba kekuatan jahat menyerangnya sehingga ia pun terjatuh. Di saat itu di alam bunga, Jinmi yang sedang berdoa tak sengaja melihat meteor jatuh dan ia pun menghampirinya. Kemudian ia menemukan seekor burung yang sudah terpanggang, yang ternyata itu bukanlah meteor. Jinmi pun mengambil burung itu dan berusaha untuk menyelamatkannya. Sehingga Jinmi mengubur burung tersebut sambil menyiramnya dengan air. Tak hanya itu, Jinmi pun berusaha membuat burung itu tersadar kembali dengan memberikannya madu yang berusia 500 tahun. Namun hal itu hanyalah sia-sia. Kemudian Jinmi ingin memakan burung tersebut dan ia pun segera mempersiapkan alat untuk memasak burung itu. Namun di saat akan dimasak, burung itu pun telah berubah menjadi seorang laki-laki yang ternyata dia merupakan dewa api, anak dari sang kaisar yang bernama Su Feng. Sehingga ia pun terbangun dari sana dan mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Keesokan harinya, Jinmi memberikan Su Feng makanan. Namun makanan itu berupa cacing yang tentu saja Su Feng tidak ingin memakannya. Lalu Su Feng pun memperlihatkan wujud aslinya yang berubah menjadi dewa api yang membuat Jinmi terkejut melihatnya. Lalu Jinmi pun mengajak Su Feng pergi ke telaga air. Dengan rasa hausnya dikarenakan air di sana terlihat bersih dan jernih, Su Feng pun meminum air tersebut tanpa menanyakan air apakah itu. Namun setelah itu Jinmi pun mencuci kakinya di air itu. Melihat hal itu Su Feng sangat kesal dan marah kepada Jinmi yang tidak tahu kalau air itu tempat mencuci kaki. Setelah itu Su Feng pun ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di saat ia akan pergi, Su Feng ditarik oleh Jinmi yang membuatnya terjatuh ke dalam air itu. Tidak lama setelah itu, para peri lain sedang mencari keberadaan suara keras yang berada di sana. Namun Jinmi melindungi Su Feng dengan mengatakan kalau suara tersebut diakibatkan olehnya.
Di saat para peri sudah pergi, Jinmi pun berusaha membangunkan Su Peng dengan berbagai cara yang ia lakukan. Dikarenakan belum terbangun juga, Su Peng pun dibawa pergi ke sebuah rumah. Di sini ia diberikan sebuah ramuan ajaib yang membuat Su Peng tersadar kembali. Lalu Jinmi pun mengatakan kalau ia sudah menyelamatkannya untuk yang kedua kalinya. Dan Jinmi meminta Su Peng agar dirinya dibawa pergi meninggalkan alam bunga ini untuk menuju ke Istana Langit. Mendengar hal itu, Su Peng pun tidak punya pilihan lain selain mengiyakan permintaan dari Jinmi. Meski pada awalnya ia menolak, Jinmi yang mendengar hal itu tentu saja membuatnya sangatlah senang. Sedangkan di alam iblis, saat itu Kaisar Iblis sedang menyusun suatu rencana untuk menyerang Kaisar Langit. Ia pun mengumpulkan para bawahannya untuk berdiskusi mengenai serangan yang akan mereka lakukan. Di sini salah satu bawahannya memberitahu kalau sekarang saat yang tepat untuk melakukan serangan. Apalagi Dewa Api telah menghilang, hal itu suatu keuntungan untuk klan iblis. Sementara di Istana Langit mereka masih mencari keberadaan sang pangeran yang telah menghilang, yaitu Dewa Api. Di sini sang ratu meminta untuk mengangkat Su Peng sebagai putra mahkota apabila ia telah kembali. Namun sang raja pun tidak bisa memberikan jawaban dan pergi meninggalkan sang ratu. Su Peng yang sedang menunggu Jinmi untuk berangkat meninggalkan alam bunga, dan Jinmi pun keluar dengan bawaan yang begitu banyaknya. Lalu Su Peng mengatakan hal itu tak perlu ia bawa, dan Jinmi kembali dengan hanya membawa sebuah madu, yang pada akhirnya Jinmi pun berangkat dengan Su Peng. Sementara itu para peri lain sedang menutup portal yang sebelumnya telah dirusak oleh Dewa Api akibat dirinya terjatuh, sehingga mereka menutup lubang tersebut yang membuat alam bunga kembali aman dengan tertutupnya portal itu. Namun tak lama kemudian Dewa Api pun menerobos kembali portal tersebut yang membuat hancur seketika, sehingga salah satu peri pun mengejarnya. Di dalam perjalanan, Jinmi merasa pusing dikarenakan ia tak terbiasa di bawah terbang. Lalu Jinmi melihat ke bawah kalau dunia sangatlah kecil ketika ia berada di atas. Namun tak lama kemudian peri itu pun berhasil mengejar mereka dan meminta Su Peng untuk kembali ke alam bunga untuk menerima hukuman. Namun tentu saja Su Peng tidak mau dan terjadilah perkelahian di antara mereka, sehingga Su Peng pun berhasil mengalahkan peri tersebut. Lalu peri agung pun mencari keberadaan Jinmi yang sudah tidak ada di sana, tetapi ia tak menemukan dan hanya mendapatkan selai bulu dari Dewa Api. Para peri pun diperintahkan untuk mencari keberadaan Jinmi. Namun peri yang mengejar tadi kembali dengan luka bakarnya. Ia pun menceritakan kalau Jinmi dibawa oleh burung tersebut. Mengetahui hal itu, peri agung pun menyerang istana burung sehingga terjadilah kekacauan. Tidak lama setelah itu pemimpin dari klan burung pun keluar. Di sini peri agung meminta penjelasan tentang klan burung yang telah menerobos dan mencuri salah satu perinya. Lalu prajurit klan burung melaporkan tentang hilangnya Dewa Api. Hal itu membuat pemimpin dari klan burung meninggalkan sang peri dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di sini peri agung terluka lalu ia pun kembali ke alam bunga. Kemudian peri agung memerintahkan para peri untuk tidak lagi memberikan makanan kepada klan burung. Singkatnya di tempat lain Su Peng yang telah sampai di atas kekuasaan wilayah alam iblis dikarenakan ada hal yang tidak beres, lalu ia pun memutarinya untuk masuk ke sana. Sementara itu Kaisar Iblis yang sedang menyiapkan pasukannya yang begitu besar untuk menyerang Istana Langit. Namun di sini terjadilah perpecahan di antara mereka dikarenakan salah satu pihak tidak menginginkan peperangan. Kemudian muncullah seorang wanita yang ditunjuk sebagai komandan pasukan yang bernama Yang Xi, yang merupakan putri dari Kaisar Iblis. Dan saat itu Su Peng pun sampai di sana. Kehadiran Dewa Api yang dikatakan hilang membuat nyali dari Kaisar Iblis sedikit mengecil untuk menyerang Istana Langit. Sehingga tanpa basa-basi Su Peng pun menyerang Kaisar Iblis. Namun anak panah itu dihentikan oleh Yang Xi. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua.
Di akhir pertarungan, Yang Zi pun mengakui kekalahannya terhadap Su Feng. Lalu Su Feng memperingatkan jika pasukan langit telah bersiap untuk melawan mereka dan ia pun pergi dari sana. Di Istana Langit mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan iblis sedang menyiapkan penyerangan. Lalu Ratu pun datang dengan memberikan sebuah bukti bahwa Dewa Api telah diserang sebelum ia berangkat bereinkarnasi. Hal itulah yang membuatnya hilang. Kemudian ia pun memanggil seseorang yang ternyata itu merupakan Dewa Malam yang bernama Runyu. Dan dia dituduh telah melakukan penyerangan kepada Dewa Api sebelumnya. Sedangkan di luar, Su Feng pun telah sampai di istana. Ia pun disambut oleh seorang dewi. Namun dewi itu pun mengetahui kalau ada penyusup yang berada di baju Su Feng, yang ternyata itu merupakan Jinmi. Lalu Jinmi mengatakan kalau ia bukanlah musuh mereka, namun ialah yang telah menyelamatkan Su Feng ketika terluka. Dan Jinmi pun mendapatkan sebuah hadiah dari mereka. Sedangkan di Istana Langit, saat itu Runyu menjelaskan kejadian yang sebenarnya di waktu ia ingin menolong Su Feng. Saat itu ia bertemu dengan seseorang bercadar misterius dan ia pun terluka setelah perkelahian tersebut. Namun sang kaisar masih belum mempercayainya. Tak lama setelah itu Su Feng pun memasuki Istana Langit. Sang ratu begitu bahagia ketika melihat Su Feng dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun langsung menagih janji kepada sang kaisar untuk segera menjadikan Su Feng sebagai putra mahkota. Namun sang kaisar perlu pertimbangan yang begitu banyak. Setelah itu datanglah seorang prajurit untuk melaporkan bahwa pasukan klan iblis telah mundur dari perbatasan. Su Feng pun menjelaskan kalau sebelumnya dirinya telah menerobos ke alam iblis, yang hal itu membuat para prajurit iblis ketakutan. Dan saat ini Su Feng pun menolak untuk diangkat sebagai putra mahkota dikarenakan membasmi musuh lebih penting daripada jabatannya, yang mana hal itu membuat sang ratu kecewa akan penolakan tersebut. Lalu Su Feng pun pergi dari sana. Saat itu Su Feng pun membantu Runyu dalam menyembuhkan lukanya dan mereka mencoba untuk mengungkapkan identitas orang yang melakukan penyerangan kepada Su Feng di saat bereinkarnasi, dikarenakan orang yang ingin membunuhnya pasti lebih kuat darinya. Sedangkan di tempat lain Jinmi sedang memetik bunga yang begitu indahnya. Namun di saat bunga itu dipetik, bunga itu tiba-tiba menghilang yang membuatnya merasa kebingungan. Lalu Jinmi mengunjungi suatu tempat dan disinilah ia melihat seekor rubah. Kemudian rubah itu pun berubah menjadi seorang laki-laki, yang ternyata rubah ini perwujudan dari Dewa Bulan yang bernama Danzu. Jinmi pun sedikit terkejut ketika mengetahui rubah ini seorang dewa. Lalu mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Sementara itu Runyu teringat kejadian waktu ia melawan orang misterius itu. Runyu sedikit terkejut tentang kekuatannya. Bagaimana bisa seseorang memiliki kekuatan api dan air sekaligus? Tentu saja pasti orang itu sangatlah kuat. Singkatnya di malam hari Jinmi menemani Danzu dan ia pun diganggu oleh binatang yang misterius. Lalu Jinmi menggoda binatang itu yang ternyata binatang ini cukuplah unik. Kemudian Jinmi pun bercerita tentang tugasnya di alam bunga adalah membuat madu. Dan Danzu pun mengatakan dahulu kala Dewi Bunga menghancurkan semua bunga di alam langit dan bumi, sehingga semua tanaman bunga yang ada di sini adalah palsu. Setelah itu Jinmi pun berusaha yang tak sengaja melihat Dewa Malam sedang berjaga. Dan ia pun mendekatinya, yang ternyata di sampingnya ada makhluk misterius yang tadi, yang merupakan binatang mimpi. Sebelum pergi, Jinmi pun memberikan hadiah benang merah kepada Runyu. Lalu Runyu pun memberinya tusuk konde, sehingga Runyu pun sangat bahagia dengan pemberian hadiah dari Jinmi. Di saat pagi hari, Jinmi mulai membayangkan kalau ia memiliki kekuatan sihir yang begitu kuat, maka akan mampu merubah wujud temannya lagi yang sudah menjadi tanaman. Lalu ia pun berinisiatif untuk meminta Dewa Api mengajarinya ilmu sihir. Ia pun mulai perhatian kepada Su Feng dengan membuatkan masakan untuknya, namun hal ini malah gagal. Ia pun menggunakan cara keduanya, yaitu dengan meminta imbalan balik di saat ia telah menyelamatkan Su Feng. Namun hal ini malah membuatnya terlempar. Hingga pada akhirnya Jinmi pun menggunakan cara terakhirnya. Di saat Su Feng sedang mandi, Jinmi datang ke sana untuk menemani sang Dewa Api itu.
Melihat ketulusan dari Jinmi, pada akhirnya Su Peng pun bersedia mengajari ilmu sihir kepadanya. Namun dikarenakan Jinmi bukan orang yang cerdas, ia pun gagal menghafal ilmu sihir yang diajarkan oleh Su Feng, sehingga dia pun mendapatkan hukuman yang mana ia akan ditambahkan untuk menghafal kitab yang lain. Di saat keluar dari ruangan Dewa Api, Jinmi pun bertemu dengan Suhe. Di sini Jinmi diberikan hadiah oleh Suhe berupa pil kekuatan beberapa ratus tahun. Namun Jinmi diminta oleh Suhe untuk membantunya mendekatkan hubungan dengan Su Feng, sehingga Jinmi pun menyanggupi permintaan tersebut. Sementara itu Su Peng yang terus menyelidiki tentang penyerangannya di waktu melakukan reinkarnasi untuk membersihkan nama baik dari Dewa Malam yang telah dituduh sebagai pelakunya. Tak lama setelah itu, Suhe pun masuk untuk menemui Su Feng dengan membawakan bekal makanan untuk Su Peng, yang membuat Su Peng pun memuji masakannya yang begitu lezatnya. Sementara itu di alam iblis, salah satu tahanan mencoba untuk melarikan diri yang memiliki kekuatan yang begitu besar yang membuat dirinya itu keluar dari penjara untuk melakukan penyerangan terhadap Istana Langit. Keesokan harinya festival makan kue yang berisi kekuatan 500 tahun pun digelar. Para dewi pun berkumpul berharap mendapatkan kue yang berisi kekuatan 500 tahun. Tak terkecuali Jinmi yang datang secara sembunyi-sembunyi. Ia mengambil kue yang ada di meja tersebut. Setelah mendapatkan kue yang cukup banyak, Jinmi pun pergi ke belakang dan satu persatu kue itu pun mulai dimakan. Namun dari sekian banyak kue yang dimakan oleh Jinmi, ternyata setiap kue hanya berisi kekuatan 1 tahun saja. Mengetahui hal itu, Jinmi pun sangatlah kesal. Setelah itu pelayan Su Peng pun datang menghampiri Jinmi. Dia memberitahu kalau baru kali ini diadakan festival kue yang berisi 500 tahun kekuatan. Ia juga mengatakan kalau kue itu masih belum ada yang memakannya. Mendengar hal itu, Jinmi pun bergegas menuju ruangan Dewa Api. Sesampainya di sana, ia melihat satu kue yang telah tersisa. Di sini Jinmi berkeinginan untuk mengambil kue tersebut. Lalu di saat Dewa Api akan memakan kue itu, Jinmi berupaya untuk mencegahnya. Ia pun berinisiatif untuk membuatkan kue bunga yang akan diberikan kepada Dewa Api. Namun kue sihir itu dengan cepat Jinmi membawanya ke belakang. Sesampainya di belakang, Jinmi pun segera memakan kue sihir tersebut yang membuat dirinya memiliki kekuatan 500 tahun. Tak lama setelah itu Su Peng pun datang menanyakan kue bunga yang dijanjikan oleh Jinmi. Namun Jinmi belum membuatkan kue itu. Ia pun merubah pohon yang ada di depan menjadi berbunga yang sangatlah lebat. Dengan kemampuan sihir yang baru dan kekuatan yang baru, Jinmi pun berhasil melakukannya yang membuat Dewa Api terpesona akan keindahan pohon tersebut. Saat itu Lauho dari alam bunga datang ke tempat Dewa Bulan. Namun saat itu ia tak mengenali Jinmi dengan penampilan barunya. Ia pun menceritakan kalau mendapatkan tugas untuk mencari peri bunga yang telah hilang. Jinmi yang mendengar hal itu memberitahu kepada Lauho kalau ia adalah Jinmi yang merupakan peri bunga yang telah hilang. Mendengar hal itu, Lauho pun ingin segera membawa Jinmi kembali ke alam bunga. Namun Danzu menghalanginya. Di saat mereka bertiga sampai di gerbang Istana Langit, Lauho dan Danzu saling memperebutkan Jinmi. Di sini Jinmi ingin menemui Su Peng untuk meminta izin pergi meninggalkan Istana Langit. Dan di saat mereka bertiga sedang berdebat, tiba-tiba seekor monster dari klan iblis muncul, yang mana monster itu dulunya pernah menyerang alam bunga. Jinmi yang mengingat kejadian itu pun langsung melawan monster tersebut. Namun Jinmi malah terpental. Lalu monster itu pun berubah ke wujud iblis dan dia bernama Iblis Tianxi. Di saat akan menyerang Jinmi, Runyu pun muncul dan menyerangnya. Dikarenakan Iblis Tianxi ini sangatlah kuat, Runyu pun kewalahan untuk menghadapinya. Dan di tengah pertarungan, Su Peng pun datang untuk membantu mengalahkannya. Meskipun Tianxi itu sendirian, Su Peng dan Runyu belum bisa mengalahkan iblis tersebut.
Dan di saat mereka sedang terdesak seperti ini, sang kaisar langit pun datang untuk membantu mereka. Sehingga Tianhe itu pun kewalahan menghadapi serangan dari sang kaisar langit yang membuatnya itu meninggalkan istana langit. Lalu Kaisar Langit pun menjelaskan kalau Tianhe itu sangatlah kuat. Kaisar Langit pun memberikan sebuah pedang kepada Su Feng dan ia memerintahkan Su Feng untuk menangkap Tianhe. Dikarenakan Kaisar Langit tak ingin iblis Tianhe membuat kekacauan kembali. Di saat malam hari, Jinmi menemani Su Feng. Saat itu Jinmi sangatlah khawatir dikarenakan Su Feng akan melawan iblis Tianhe kembali. Namun tiba-tiba Su Feng pun terluka akibat melawan iblis Tianhe sebelumnya. Lalu Su Feng pun melakukan meditasi untuk menyempurnakan lukanya tersebut. Setelah selesai meditasi, Jinmi pun segera memeriksa luka Su Feng yang terlihat banyak bekas luka di tubuhnya. Melihat hal itu, Jinmi pun berusaha untuk menumbuhkan jamur Lingzi yang bisa ia gunakan untuk mengobati luka Su Feng. Di saat berhasil menumbuhkan jamur Lingzi, Su Feng pun mulai curiga akan identitas asli dari Jinmi, dikarenakan hanya peri tertentu di alam bunga yang mampu menumbuhkan jamur Lingzi. Keesokan harinya, Jinmi secara diam-diam masuk ke ruangan Dewa Api. Ia pun bersembunyi ke salah satu baju. Tak lama setelah itu, Su Feng pun masuk dan ia menyadari jika Jinmi ada di sana. Ia pun segera pergi menuju perbatasan klan iblis untuk mencari iblis Tianhe. Mereka berdua pun menyeberangi perbatasan yang pada akhirnya mereka pun sampai di daerah klan iblis. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Runyu dan kini mereka bertiga mempunyai tugas untuk menemukan Tianhe dan menangkapnya. Singkatnya, di saat Su Feng dan Runyu sedang berdiskusi, tiba-tiba Jinmi datang dengan putri Yangzi. Tujuan Yangzi mencari Dewa Api dikarenakan dia ingin menantangnya kembali. Sehingga mereka pun keluar ke halaman untuk melakukan pertarungan yang kedua kalinya. Namun di dalam pertarungan tersebut, Su Feng pun kembali mengalahkannya. Setelah itu, Yangzi pun mengakui kekalahannya untuk kedua kalinya. Mereka pun mulai berdiskusi tentang iblis Tianhe yang akan mereka tangkap, dan Yangzi pun bersedia untuk membantu mereka. Ketika mereka sampai di tujuan, mereka pun mengetahui jika iblis Tianhe sedang bersembunyi di dalam gua. Namun mereka mempunyai sebuah tantangan. Jika iblis Tianhe dibunuh, maka racunnya akan menyebar ke seluruh wilayah, yang membuat daerah alam iblis akan terkena racun mematikan, yang pastinya akan membunuh banyak korban. Sehingga mereka pun harus menetralkannya dengan cara meminjam belati milik pusaka klan iblis. Sehingga mereka pun sampai di istana Kaisar Iblis. Di saat akan meminjam belati itu, sang Kaisar Iblis meremehkan kemampuan Su Feng dan Runyu dikarenakan dengan ilmu yang tinggi sudah pasti bisa menangkap iblis Tianhe. Namun saat dijelaskan jika racun Tianhe sangatlah berbahaya dan mampu merusak wilayah di klan iblis, Kaisar Iblis pun tak punya pilihan lain, apalagi ia merasa disudutkan dengan lolosnya iblis Tianhe dari penjara klan iblis. Namun Kaisar Iblis tak bisa meminjamkan pusaka kuno itu selain bangsawan klan iblis. Sehingga putri Yangzi dari klan iblis pun mengajukan diri, namun usahanya itu ditolak. Dikarenakan salah satu bawahan dari Kaisar Iblis merekomendasikan agar kedua pangeran iblis saja yang mendapatkan tugas ini, sehingga Kaisar Iblis pun menyetujuinya. Kali ini masalah Su Feng semakin banyak dikarenakan kedua pangeran ini ilmunya sangatlah rendah, jadi akan mengganggu mereka untuk menangkap iblis Tianhe. Lalu Jinmi pun diminta untuk menumbuhkan jamur Lingzi kembali untuk memancing iblis Tianhe keluar. Dan benar saja usaha ini berhasil. Iblis Tianhe pun mencium aroma jamur itu dan mulai menampakkan dirinya. Tak lama setelah itu, iblis Tianhe pun terlihat muncul dan ia mulai memakan satu persatu jamur itu. Di saat ia akan memakan jamur itu, salah satu lukanya mulai terobati dan terlihat efek jamur Lingzi begitu kuat dalam penyembuhan.
Dan saat itu Iblis Tianhi pun tak sadar jika ia telah masuk jebakan. Su Peng pun mulai membuat sebuah perangkat. Kemudian putra pangeran Kaisar Iblis pun keluar, namun mereka malah diserang oleh Iblis Tianhi. Lalu Su Peng pun mengeluarkan anak panahnya, namun anak panah itu mampu dihindari oleh Iblis Tianhi. Meskipun Iblis Tianhi berhasil dilukai, namun ia masih memberi perlawanan yang sangatlah kuat. Dan di saat Jin Mi mengambil pusaka tersebut, ia pun diserang, namun beruntung Su Peng menyelamatkannya. Kemudian Su Peng pun mengeluarkan perangkap itu, namun perangkap itu tak berhasil menahan Iblis Tianhi, sehingga ia harus menggunakan pusaka dari klan Iblis, dan Jin Mi pun menggunakannya yang membuat Iblis Tianhi berhasil disegel. Setelah berhasil menyegel Iblis Tianhi, Jin Mi merasa terkena racun. Namun Su Peng pun memberitahu kalau pusaka itu telah menetralkan racun Iblis Tianhi, yang membuat Jin Mi sangatlah gembira. Dan di saat sampai di penginapan, Iblis Tianhi pun disegel oleh Su Feng. Kemudian ia ingin Runyu untuk kembali dahulu. Sementara Su Feng akan berada di sini untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Kaisar Iblis. Dan di saat Kaisar Iblis mengetahui kedua pangerannya telah terluka, ia begitu marah kepada Dewa Api dikarenakan tak bisa melindungi kedua putranya. Su Feng pun mengatakan jika ia harus menyalahkan orang yang telah melepaskan Iblis Tianhi. Hal itu membuat Kaisar Iblis terdiam, dan salah satu bawahannya pun mengatakan jika ada orang dalam yang ikut serta membebaskan Iblis Tianhi. Dikarenakan tak mungkin jika orang yang tak punya kemampuan tinggi, maka tak mungkin bisa melepaskan segel yang mengurung Iblis Tianhi. Sang Kaisar Iblis pun kesal dan menuduh salah satu bawahannya sebagai pelakunya. Dan benar saja bawahannya itu pun mengaku kalau ialah yang telah melepaskan Iblis Tianhi, dikarenakan ia ingin mengalahkan Raja Langit dan membuat kekacauan di sana. Kaisar Iblis pun setuju dengan niatnya itu, namun itu harus direncanakan dengan begitu matangnya. Lalu Kaisar Iblis pun meminta bawahannya tersebut untuk lebih bersabar, dikarenakan jika kita menyerang Raja Langit sekarang, maka bisa dipastikan akan mengalami kegagalan seperti perang yang sebelumnya. Dan ternyata bawahannya tadi ingin mengambil kekuasaan klan Iblis dan juga menguasai keenam alam. Sehingga ia mengajukan kedua pangeran untuk menangkap Iblis Tianhi agar mereka mati dan tidak ada penerus dari Kaisar Iblis. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel ningali film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Ashes of Love untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Dewa Api yang melakukan meditasi untuk menyembuhkan dirinya. Lalu Jin Mi datang dengan membawa sebuah obat untuk membantu kesembuhan Su Feng. Pada awalnya Su Feng menolak obat tersebut dikarenakan rasanya tak enak, namun pada akhirnya ia pun meminumnya. Lalu Jin Mi pun memberikan sebuah bunga dan bunga itu dikenakan di kepala Jin Mi. Su Feng juga mengatakan akan meminta penghargaan untuk Jin Mi kepada sang kaisar atas bantuan dalam mengalahkan Iblis Tianhi. Dan Jin Mi yang mendengar hal itu, ia pun langsung memeluk Su Feng. Sementara itu Jin Mi yang berbicara kepada temannya yang berupa tanaman, ia mendengar suaranya. Namun suara itu keluar dari tempat penyegelan Iblis Tianhi. Jin Mi pun mendekati yang membuatnya terkena pengaruh iblis tersebut.
hingga akhirnya Jinmi tanpa sadar melepaskan segel itu, yang kemudian iblis Tiani keluar namun berubah menjadi temannya. Jinmi mendekat dan kekuatan Jinmi diambil oleh iblis Tiani, yang membuat Jinmi pun tak berdaya untuk melawan kekuatannya. Beruntung Su Feng masuk tepat waktu, lalu iblis Tiani pun berubah kembali menjadi dirinya. Dan kali ini Su Feng mampu menyegelnya, namun sayang Su Feng terkena racun oleh iblis Tianhi. Tak lama setelah itu racun iblis Tianhi pun mulai bereaksi dan Su Feng terlihat lemas di hadapan Jinmi. Jinmi yang merasa khawatir jika Su Feng akan mati seperti sahabatnya. Saat itu keadaan Su Feng begitu mengkhawatirkan. Racunnya sudah menyebar ke dalam tubuhnya dan Su Feng hanya ada waktu 3 hari sebelum semua kekuatannya musnah oleh racun tersebut. Namun dia bisa sembuh dengan rotan malam yang ada di alam bunga. Mendengar hal itu Jinmi pun bertekad untuk mendapatkan rotan malam itu. Meskipun Jinmi sadar jika kembali ke alam bunga, ia akan mendapatkan hukuman dari peri agung. Namun Jinmi tak menghiraukannya. Sesampainya di alam bunga, Jinmi dan Putri Yangzi pun bertemu dengan Lau Ho. Di sini ia bertanya tentang rotan malam, namun Lau Ho tak memberitahu keberadaannya. Lalu Jinmi pun masuk ke aula untuk mencari rotan malam. Namun di saat sedang mencari, Jinmi ketahuan oleh peri agung, sehingga mereka pun dibawa ke istana bunga. Saat itu Jinmi pun memohon untuk mendapatkan rotan malam dalam menyembuhkan dewa api. Namun peri agung pun menolak hal itu, sehingga peri agung pun menangkap Jinmi dan memberikan sebuah hukuman kepadanya. Sementara itu Putri Yangzi mencoba melawan peri agung, namun dikarenakan kekuatannya tak seimbang, ia pun dengan mudah dikalahkannya. Di saat malam hari, Lau Ho pun datang ke tempat Jinmi. Saat itu Jinmi tidak mau makan dan meminta Lau Ho untuk membantunya. Dikarenakan Su Feng saat ini sudah menolong dirinya sebanyak 3 kali dan juga berjanji akan memberikan kekuatan 1000 tahun kepadanya. Lau Ho yang mendengar hal itu pun mencoba menggambar rotan malam. Dengan kekuatan Jinmi yang memang bisa membuat tanaman hidup, ia pun mulai mencobanya dengan melihat gambar tersebut. Namun percobaan pertama Jinmi telah gagal dan Jinmi yang tidak menyerah akan melakukannya kembali. Di tempat lain, Putri Yangzi mengatakan kalau Jinmi sedang kesulitan mendapatkan rotan malam itu, sehingga Runyo berusaha untuk membantu Su Feng bertahan hidup dengan kekuatannya. Namun Jinmi yang pantang menyerah terus berusaha, yang pada akhirnya rotan malam itu pun berhasil ditumbuhkan olehnya. Lalu Lau Ho pun datang dengan memberitahu kalau itu merupakan rotan yang asli, sehingga Jinmi pun segera mendatangi Su Feng. Dan Jinmi mulai menyuapi Su Feng dengan obat tersebut. Singkatnya setelah memakannya, Su Feng pun sedikit membaik. Namun tak lama setelah itu peri agung pun datang dan Jinmi pun merasa khawatir dengan keadaan itu. Di sini Su Feng meminta kepada peri agung agar ia yang dihukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Jinmi dan jangan menghukum Jinmi. Meski Su Feng memohon untuk menggantikan hukuman, peri agung tetap menolak hal itu dikarenakan Su Feng dilarang ikut campur urusan alam bunga. Peri agung juga memperingatkan agar Su Feng tak kembali mengunjungi alam bunga dan menemui Jinmi. Kemudian Jinmi memberitahu alasan ia menolong Su Feng dikarenakan sebelumnya Su Feng berjanji memberikannya kekuatan 1000 tahun dan juga telah menyelamatkannya beberapa kali. Lalu peri agung pun melihat pil itu masih ada di dalam tubuh Jinmi yang merupakan pil penghalang jatuh cinta yang telah diberikan oleh mendiang ibunya. Ia pun tak khawatir dan meminta Jinmi untuk bersumpah tidak lagi berhubungan dengan Istana Langit. Singkatnya ketika Su Feng akan kembali ke Istana Langit, tiba-tiba ia mendengar suara Jinmi yang telah memanggilnya. Namun Su Feng tak mampu melihatnya dikarenakan Jinmi dilindungi oleh tabir gaib. Dan saat itu Su Feng terlihat sangatlah kecewa dikarenakan ia menganggap tak akan bisa kembali bertemu dan bersama dengan Jinmi lagi. Kemudian di Istana Langit, Su Feng dan Runyo melaporkan telah berhasil menangkap Iblis Tianhi dan meminta Sang Kaisar untuk menghukum Iblis Tianhi. Sang Kaisar pun bertanya tentang luka yang dialami oleh Su Feng. Su Feng pun menjelaskan kalau ia diselamatkan oleh peri Jinmi. Lalu Kaisar pun memberikan sebuah hadiah kepada mereka.
Di saat sampai di istana Dewa Api, Su He pun datang ke sana untuk menanyakan keadaan Su Feng. Lalu Su Feng pun memperkenalkan kalau ia membawa putri dari klan Kaisar Iblis. Kemudian Danzu pun datang namun ia tidak melihat Jinmi berada di sana. Ia pun sangat kecewa dikarenakan Jinmi harus kembali ke alam bunga. Namun saat Dewa Bulan mengetahui bahwa Su Feng terkena racun dari Iblis Tiandi, ia pun cukup khawatir. Dan Su He pun terlihat marah saat mengetahui Su Feng terluka di alam iblis. Lalu Su Feng pun mencoba menenangkan situasi. Tak lama setelah itu sang ratu pun datang menemui mereka. Ia terlihat cemas dengan keadaan Su Feng yang terluka. Sang ratu juga menyalahkan Runyu saat berhadapan dengan Iblis Tiandi, dikarenakan kenapa hanya Su Feng yang terluka dan terkena racun. Lalu Su Feng pun mencoba untuk membela kakaknya itu, dan Runyu pun pergi meninggalkan mereka yang diikuti oleh Danzu, begitu juga dengan Su He. Di saat mereka sedang berdua, kenapa ibunya selalu mencurigai kakaknya? Di sini sang ratu khawatir jika suatu saat apa yang dimiliki Su Feng akan direbut oleh kakaknya itu. Ia juga bertanya tentang siapakah Ratu Peri. Sang ratu pun menjelaskan kalau 4000 tahun yang lalu, Ratu Peri merupakan salah satu selir dari ayahnya. Mendengar hal itu, Su Feng sangat terkejut dan semakin merenungi nasibnya, dikarenakan tak mungkin bersama dengan Jinmi yang merupakan adiknya sendiri. Sementara itu di alam bunga, Jinmi mengharapkan adanya meteor lagi. Namun di saat meteor datang kembali, ia pun mengira itu merupakan Su Feng yang ternyata itu adalah Runyu yang sedang berkunjung untuk menemuinya. Di sini Jinmi memintanya untuk membawanya pergi dari sana, dan Runyu pun mengabulkan permintaan dari Jinmi, yang pada akhirnya Jinmi pun keluar dan merasa bahagia. Kemudian peri Jinmi pun berada di istana Dewa Malam dan Runyu pun mengunjunginya. Ia pun bertanya apakah peri Jinmi menyukai istananya, yang tentu saja peri Jinmi menyukainya. Runyu juga memberitahu kalau keadaan Su Feng baik-baik saja setelah memakan rotan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian Runyu pun mengajak Jinmi pergi keluar dengan melihat bintang-bintang yang ada di sana. Lalu Jinmi pun menanyakan kenapa Runyu selalu sendirian, yang ternyata Dewa Malam sudah ditakdirkan untuk sendiri. Jinmi pun memberikan sebuah hadiah berupa tanaman yang bisa memekarkan bunga di saat malam hari. Ia juga memohon untuk dilindungi oleh Dewa Malam agar dia tidak ditemukan oleh peri agung, sehingga Runyu pun menyanggupinya. Kemudian Runyu pun membawa pergi Jinmi ke bumi untuk menghindari pencarian dari peri agung, dan Jinmi pun begitu menyukai tempat yang ada di bumi. Lalu Dewa Bumi muncul dan Runyu meminta Dewa Bumi untuk menjaganya, yang tentu saja Dewa Bumi pun patuh akan perintah dari Dewa Malam. Di saat Jinmi pergi jalan-jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Yanyu yang merupakan temannya di masa lalu, dan Jinmi pun pergi bersama Yanyu. Di sini Yanyu mengajaknya untuk mengenalkan kebiasaan dialami oleh manusia, dikarenakan di dalam manusia begitu banyak hal yang menyenangkan. Di Istana Langit, sang kaisar menemui Dewa Air. Ia datang meminta Dewa Air untuk menghadiri acara ulang tahun sang ratu. Dewa Air pun mengiyakan ajakan dari sang kaisar. Sementara itu Su He memberitahu Su Feng kalau Jinmi menghilang dari alam bunga, dan peri agung pun datang ke sana. Dikarenakan ia menduga kalau Su Feng membawa Jinmi ke Istana Langit. Namun di saat terjadi perdebatan di antara mereka, sang ratu pun datang ke sana. Hal itu membuat peri agung pergi meninggalkan Istana Langit. Sementara itu Jinmi pun diajak Yanyu masuk ke rumah makan. Ia dan Dewa Bumi pun makan bersama. Kemudian Yanyu membuatkan sebuah minuman kepada Dewa Bumi. Hal itu membuat Dewa Bumi langsung tak sadarkan diri. Singkatnya Su Feng memanggil Dewa Bumi. Ia pun bertanya tentang keberadaan Jinmi, dan salah satu Dewa Bumi mengatakan kalau Jinmi berada di suatu tempat. Mengetahui hal itu pun Su Feng segera pergi ke tempat tersebut. Sementara itu Jinmi bersama Yanyu pergi ke suatu tempat, yang ternyata di tempat tersebut telah kedatangan Dewa Api yang telah mencarinya, dan disusul dengan Dewa Malam, sehingga Yanyu pun merasa takut kepada mereka berdua. Lalu Su Feng pun pergi dengan Jinmi yang disusul oleh Runyu dan Yanyu. Saat itu Runyu pun meminta maaf kepada Su Feng, dikarenakan Su Feng telah dituduh membawa Jinmi pergi dari alam bunga. Lalu Runyu pun mengatakan jika ia akan bertanggung jawab akan hal ini.
Kemudian mereka pun pergi pulang untuk minum bersama. Sementara Yan Yu mendapatkan hukuman, dan begitu juga dengan Dewa Bumi yang dikarenakan tak mampu menjaga Jinmi. Saat itu Jinmi menemani Su Feng dan Runyu untuk minum bersama. Malam ini mereka akan merayakan kebersamaan yang telah lama tak mereka rasakan. Setelah itu Jinmi pun pergi ke belakang untuk meracik minuman yang telah diajarkan oleh Yan Yu. Dan Yan Yu pun melihatnya dengan senang, dikarenakan tak lama setelah itu mereka pun akan jatuh pingsan. Singkatnya Su Feng pun tersadar kembali dan membebaskan Yan Yu yang telah terikat di sana. Kemudian Yan Yu menceritakan tentang dirinya yang bertemu dengan Jinmi, yang mana dahulu Jinmi kehilangan sahabatnya dikarenakan racun dari iblis Tianhi yang menyerang mereka. Di saat Jinmi tak mampu mengalahkan iblis tersebut, Yan Yu pun datang menyelamatkannya, dan dengan kekuatannya Yan Yu mampu mengalahkan iblis Tianhi sendirian. Setelah itu Jinmi pun meminta Yan Yu untuk menyelamatkan temannya yang sudah mati itu. Namun Yan Yu mengatakan kalau hal itu tak akan mungkin, dikarenakan racun dari iblis Tianhi telah menyebar, sehingga teman Jinmi pun tak bisa tertolong, yang membuat Jinmi sangatlah sedih. Mendengar cerita itu Su Feng pun merasa kasihan dengan nasib Jinmi, dan Yan Yu pun segera pergi dari sana. Yang ternyata saat itu Runyu pun berada di sana dan mendengar cerita tadi. Kini mereka berdua mulai mencurigai Yan Yu, dikarenakan Yan Yu memiliki kekuatan yang begitu besar yang bisa mengalahkan iblis Tianhi hanya sendirian. Singkatnya, keesokan harinya, dikarenakan hari ini merupakan hari lahirnya Sang Ratu Langit, Jinmi pun menanyakan kepada Runyu kenapa dia tidak pergi ke Istana Langit dan mengikuti pesta di sana. Di sini terungkap ternyata Runyu bukanlah anak kandung dari Sang Ratu. Hal itulah yang membuat Sang Ratu selalu mengucilkannya. Namun saat itu Jinmi menyuruh Runyu untuk pergi ke Istana Langit dan menghadiri acara tersebut, sehingga Runyu pun menuruti permintaan itu. Sementara itu Jinmi merasa kesepian. Kemudian Yan Yu pun datang untuk menemani Jinmi. Jinmi mengatakan kalau saat ini Su Feng dan Runyu menghadiri perjamuan Sang Ratu, yang sebenarnya dia juga ingin ikut ke acara tersebut. Namun di sisi lain dia takut jika identitasnya akan terbongkar, sehingga Yan Yu yang mendengarnya pun bersedia membantunya untuk menyembunyikan identitas Jinmi dan pergi ke sana. Singkatnya mereka berdua ada di Istana Langit, namun di sana mereka dihentikan oleh para penjaga yang ada di sana. Meskipun mereka berdua sudah mengatakan bahwa mereka merupakan teman dari Dewa Api dan Dewa Bulan, sehingga Yan Yu pun mengambil bulu Phoenix milik Dewa Api yang telah diberikannya. Ya, seketika mereka pun diperbolehkan masuk oleh para penjaga. Di saat berada di alam istana, Jinmi sangat terkejut dikarenakan suasana begitu ramai. Para dewa dan dewi pun datang untuk ke sana. Hal itu membuat Jinmi terpukau, yang ternyata Yan Yu pun mengenal para dewa yang begitu baiknya. Ia tahu siapa saja yang datang ke sana. Tak lama kemudian Kaisar Langit dan Sang Ratu pun menghadiri acara itu. Semua dewa pun memberikan hormat untuk kehadiran mereka. Di sini Jinmi ingin memanggil Su Feng, yang hal itu membuat Su Feng sangatlah terkejut setelah mengetahui Jinmi berada di sana. Singkatnya Dewa Tikus yang mengetahui kalau Jinmi sedang menyamar, ia pun memberikan tikus kepadanya. Hal itu membuat Jinmi ketakutan yang membuat keributan di sana, sehingga Sang Ratu pun begitu marah kepadanya. Ia juga tahu kalau Jinmi menyembunyikan identitasnya, sehingga Jinmi pun menunjukkan wujud aslinya di saat tusuk konde itu dilepas. Hal itu membuatnya menunjukkan wajah mendiang Ratu Peri. Saat itu Dewa Bulan pun keluar untuk membantu Jinmi, meminta maaf kepada Kaisar dan Sang Ratu dikarenakan telah membuat kekacauan di sana. Namun Sang Ratu memerintahkan salah satu dewa untuk menangkap Jinmi, sehingga Yan Yu pun membawa Jinmi untuk pergi dari sana. Hal itu diikuti oleh Dewa Api dan Dewa Malam. Yan Yu yang merasa kalau Su Feng bisa melindungi Jinmi, sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Su Feng mengatakan kalau bulu Phoenix ini hanya satu-satunya yang diberikan kepada Jinmi. Namun tiba-tiba hati Jinmi merasa sakit, disusul dengan kehadiran Dewa Petir dan Dewa Guntur. Namun beruntung Su Feng berhasil membuat mereka pergi dari sana. Saat itu mereka membicarakan tentang identitas Jinmi yang sudah diketahui oleh para dewa, yang mana seharusnya identitas Jinmi harus dirahasiakan. Sementara itu di alam bunga,
Peri Agung terlihat khawatir setelah Jinmi mengekspos dirinya, sehingga saat ini untuk menyembunyikan Jinmi sangatlah sulit dikarenakan banyak orang yang sudah mengetahuinya. Sementara itu Dewa Air teringat Jinmi yang menunjukkan wajah aslinya yang sangat mirip dengan mendiang Ratu Peri, dan Dewi Angin yang merupakan istri dari Dewa Air pun mengizinkannya untuk menemui Jinmi di alam bunga. Hal itu membuat Dewa Air begitu bahagia atas izin tersebut. Saat itu Runyu pun begitu khawatir dengan kondisi Jinmi setelah kejadian kemarin. Lalu tanpa sengaja ia pun melihat sang ratu pergi ke alam bunga. Dengan mendapatkan firasat buruk, Runyu pun segera menemui sang ratu untuk melaporkan hal ini. Di alam bunga, Jinmi yang sedang melakukan doa kepada Ratu Peri mendiang ibunya. Namun saat itu tiba-tiba sang ratu pun datang ke sana. Hal itu membuat Jinmi ketakutan dan sang ratu pun langsung menyerang Jinmi dengan kekuatannya. Kemudian sang ratu pun menyerang kembali dan Dewa Air datang tepat waktu sehingga Jinmi pun terselamatkan dari serangan sang ratu. Tak lama kemudian Runyu pun sampai di sana. Ia memberitahu kalau sang kaisar memberikan sebuah perintah untuk sang ratu kembali ke istana langit. Dan sang ratu pun terlihat kesal kepada Runyu. Namun akhirnya ia pun pergi dari sana. Sementara itu Dewa Air membantu Jinmi untuk merapikan tempat persembahan yang telah dirusak oleh sang ratu. Singkatnya Dewa Air menyuruh Jinmi menggunakan kekuatannya untuk memanggil hujan salju. Namun di awal percobaan Jinmi pun gagal mengeluarkan kekuatan tersebut. Dan hingga pada akhirnya Jinmi pun berhasil yang membuat salju pun turun di sana. Yang hal ini membuat Dewa Air yakin jika Jinmi merupakan anaknya. Dan setelah itu Jinmi pun pingsan di sana. Setelah itu Dewa Air pun bertemu dengan Peri Agung dan bertanya tentang identitas asli Jinmi yang sebenarnya. Saat itu Peri Agung pun tak mampu menjawab dikarenakan ia telah berjanji kepada mendiang Ratu Peri untuk menjaga identitas Jinmi yang sebenarnya. Jinmi yang tersadar ia merasa bingung dikarenakan dipanggil Dewa Air sebagai anaknya, sehingga Jinmi diberitahu oleh Dewa Air yang sebenarnya kalau Jinmi merupakan anak dari mendiang Ratu Peri dan juga Dewa Air. Dan Peri Agung juga membenarkan hal itu, sehingga sejak saat itu Jinmi mengakui Dewa Air sebagai ayahnya. Kemudian Dewa Air pun bertanya kepada Peri Agung, kapan Jinmi lahir dan kenapa Ratu Peri meninggal. Hingga 4000 tahun ia tidak tahu akan kabar tersebut. Namun Peri Agung yang sudah bersumpah ia tidak bisa memberikan jawaban itu, sehingga Peri Zhang yang berada di sana mulai mengatakan yang sebenarnya. Di saat Jinmi lahir, saat itu Dewa Air sedang menikah dengan Dewi Angin. Hari itu juga Ratu Peri meninggal, yang mengakibatkan seluruh bunga di alam semesta layu seketika. Dan setelah mengetahui kebenaran itu, Dewa Air pun sangatlah terkejut. Setelah itu datanglah Lauho untuk menjelaskan yang lebih detail. Ia mulai menceritakan semuanya kepada Dewa Air tentang apa yang telah terjadi. Saat itu sang kaisar memerintahkan Dewa Air dan Dewi Angin untuk menikah. Dan itu merupakan sebuah rencananya agar sang kaisar bisa memiliki Ratu Peri. Ratu Peri yang mendengar hal itu membuatnya patah hati dan ingin bunuh diri. Namun Kaisar Langit menyelamatkannya sehingga Ratu Peri pun dijadikan tawanan di Istana Langit. Singkatnya sang ratu pun mengetahui bahwa Ratu Peri berada di Istana Langit dan menyuruhnya untuk meloncat ke alam bunga yang membuat Ratu Peri terluka. Saat itu Dewa Air yang mendengar hal itu membuat dirinya semakin marah dan ingin balas dendam kepada Istana Langit. Namun Lauho mengingatkan kalau mendiang Ratu Peri tidak ingin terjadi balas dendam. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang siadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Ashes of Love untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya.
Film pun dilanjutkan dengan Dewa Air yang pergi menuju Istana Langit bersama Jinmi. Saat berada di sana mereka disambut oleh Dewa Tikus, sementara Jinmi menemui Runyu. Di sini Runyu pun mengungkapkan perasaannya kepada Jinmi dan hal itu pun didengar oleh Dewa Air. Di saat mengetahui kehadiran Dewa Air, Runyu pun meminta maaf dikarenakan telah jatuh cinta kepada Jinmi, sehingga Dewa Air pun memutuskan pertunangan dengan putri sulungnya. Dewa Air yang melihat ketulusan cinta Runyu kepada Jinmi, ia pun menanyakan apakah tahu resiko yang akan ia ambil jika membatalkan pertunangan tersebut. Namun Runyu tak peduli dengan resiko itu, sehingga Dewa Air pun suka dengan keputusannya. Sementara di istana, Su Peng memainkan alat musik. Hal itu membuat semua orang terkagum. Ia begitu pandai memainkan alat musik tersebut. Tak lama kemudian Dewa Air pun sampai di sana bersama dengan Jinmi, yang membuat Su Peng terkejut dengan kehadirannya. Begitu pula dengan sang ratu, ia tak suka dengan kehadiran Jinmi di sini. Tujuan kehadiran Dewa Air kali ini agar sang kaisar mengambil kembali kekuatan 5000 tahun yang ia berikan kepada Jinmi. Dewa Air juga mengakui kalau Jinmi merupakan putrinya dengan Ratu Peri. Mendengar pernyataan Dewa Air, Su Feng sangat senang saat dia tahu jika Jinmi merupakan putrinya. Tak lama kemudian Runyu pun masuk ke dalam. Lalu ia memberikan hormat kepada sang kaisar dan sang ratu. Setelah itu sang kaisar pun mengambil kekuatan yang ia berikan kepada Jinmi. Dan Runyu kemudian memberitahu kepada sang kaisar kalau Jinmi merupakan anak dari Dewa Air sekaligus wanita yang akan dilamarnya. Dan di sini Jinmi pun menerima Runyu atas permintaan tersebut. Sehingga Su Feng yang mendengar hal itu terlihat kecewa. Di tengah rasa kekecewaan, Su Feng menjatuhkan bulu Phoenix yang ia berikan sebelumnya. Lalu Runyu pun memberikan tusuk konde kepada Jinmi. Saat itu Su Feng terus menanti kedatangan Jinmi. Kemudian pamannya merupakan Dewa Bulan datang ke sana. Ia memberikan semangat kepada Su Feng kalau Su Feng bisa memperjuangkan cintanya. Namun saat ini Su Feng ragu dikarenakan Jinmi saat ini telah dijodohkan dengan Runyu, kakaknya sendiri. Namun di sini Danzo ingin Su Feng berjuang untuk cinta sejatinya, sehingga Su Feng pun dilema akan hal itu dikarenakan ia tak mau menyakiti kakaknya sendiri, namun juga tak ingin melepaskan cintanya Jinmi. Setelah itu Su Feng pun akan memberikan sebuah hadiah kepada Jinmi berupa kue yang berisikan kekuatan sihir. Lalu seorang prajurit pun melapor kalau penyusup yang selama ini mereka cari telah diketahui, yang membuat Su Feng meminta prajurit itu untuk terus mengawasinya. Sementara itu Jinmi melihat surat perjanjian pernikahan ia dengan Runyu yang selama ini tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia juga menuliskan namanya di surat tersebut. Jinmi pun bermain dengan hewan mimpi yang begitu akrab dengannya, dan Runyu pun memberikan hewan tersebut kepada Jinmi, yang mana suatu saat nanti ketika hewan tersebut sudah dewasa, Jinmi bisa menaikinya. Sementara itu di gerbang langit, di saat pasukan sedang patroli, mereka melihat orang yang menyusup ke Istana Langit, yang ternyata orang itu merupakan Yanyu, dan Yanyu pun diselamatkan oleh Dewa Tikus. Kemudian Su Feng yang sedang menyiapkan hadiah untuk Jinmi meminta pelayannya untuk memberikan hadiah itu kepada Jinmi, dan Jinmi pun menerima hadiah tersebut yang telah diberikan oleh Su Feng, yang ternyata isinya merupakan kue berisi kekuatan sihir. Sementara itu di tempat lain, Su Feng dan Runyu berencana untuk menangkap Yanyu, untuk menjebak dan mencari siapakah orang yang selama ini yang menjadi penyusup, sehingga mereka pun merencanakan sesuatu. Saat ini Jinmi sedang menikmati kue itu. Ia terlihat suka dengan pemberian hadiah dari Su Feng. Namun ia merasa jika Yanyu berada di sana, sehingga ia pun menghampirinya. Di saat bertemu, Yanyu pun mengatakan jika dia tidak bisa mengunjunginya lagi, dikarenakan saat ini ada pasukan yang ingin menangkapnya. Mendengar hal itu Jinmi pun ingin membantu Yanyu. Dan tak lama setelah itu Su Feng pun datang untuk menangkap Yanyu. Namun saat itu Jinmi menghalanginya. Lalu Jinmi pun ditarik oleh Su Feng. Kemudian para pasukan pun datang ke sana dan pertarungan pun terjadi.
Saat itu Runyo pun datang ke sana dan Jinmi ingin Runyo menghentikan pertarungan tersebut. Namun Runyo tidak mau, dikarenakan ia ingin mengetahui siapakah penyusup yang selama ini mereka cari, dan pertarungan pun terjadi kembali. Di saat Yanyu dalam kondisi terdesak, tiba-tiba datang orang misterius itu yang menyerang mereka dengan sebuah bola api yang sebelumnya merupakan penyusup yang ingin membunuh Dewa Api. Singkatnya, di saat cadar itu dibuka yang ternyata dia merupakan Dewa Tikus, kemudian Dewa Tikus pun dibawa untuk menemui sang kaisar. Sesampainya di sana, Dewa Tikus pun disidang dan mempertanyakan alasan apa dirinya menyerang Dewa Api sebelumnya. Dewa Tikus pun menjelaskan dikarenakan dia sangat membenci sang ratu yang sebagai ibunya Dewa Api, yang dulu sang ratu pernah menyakitinya dan menghina dirinya, sehingga dia ingin membalaskan dendamnya kepada anaknya agar tidak ada penerusnya. Dan sang kaisar yang mendengar alasan tersebut langsung memberikan hukuman kepada Dewa Tikus. Sementara itu Jinmi sedang bermain ayunan di alam bunga, namun di saat ia akan terjatuh ayahnya menangkapnya dan terlihat ayahnya begitu memanjakan Jinmi. Lalu ayahnya pun berterima kasih kepada peri agung yang telah menjaga dan merawat Jinmi selama ini, dan kini mereka sementara waktu akan tinggal di alam bunga. Setelah itu ayahnya pun mengajak Jinmi menemui gurunya yang bernama Guru Qian. Di sini sang guru mulai meramal dan akan mencabut segel jilan yang ada di dalam tubuh Jinmi, yang merupakan segel pembatas cinta yang diberikan oleh mendiang ibunya. Sang guru pun memanggil Jinmi untuk mendekat. Lalu Jinmi pun mulai diramal oleh sang guru dan juga dibebaskan segel tersebut dari tubuh Jinmi. Hal itu membuat Jinmi meminta agar sang guru membantu Rauro sahabatnya untuk kembali hidup, dan gurunya mengatakan jika Jinmi akan segera bertemu dengan sahabatnya itu. Singkatnya, Jinmi dan Su Feng bertemu kembali di Istana Langit. Namun kali ini Su Feng penasaran dengan kabar Jinmi yang akan menikah dengan Runyo, sehingga dia pun menanyakannya, dan Jinmi pun mengiyakan kabar tersebut yang membuat Su Feng pergi dari sana. Namun tak lama kemudian Su Feng tiba-tiba mengalami sakit kembali, yang ternyata itu berasal dari racun iblis Tianhi sebelumnya yang masih belum sembuh. Ia pun segera dibawa ke ruang pengobatan, dan kini Jinmi pun bertanggung jawab merawat Su Feng. Momen ini dimanfaatkan oleh Su Feng untuk bisa lebih dekat kembali dengan Jinmi. Kemudian Jinmi pun menemani Su Feng sampai pagi hari, dan di saat terbangun Jinmi pun meninggalkan Su Feng. Namun saat ini Su Feng yang menyadari bahwa Jinmi telah pergi, ia pun merasakan kalau Jinmi masih mencintainya. Singkatnya, di Istana Langit, sang kaisar memberitahukan bahwa ada kerusuhan di dekat perbatasan alam iblis. Su Feng pun mengajukan diri untuk membawa pasukan ke sana, dan Runyo pun juga bersedia untuk menerima tugas tersebut. Namun sang ratu hanya menginginkan Su Feng yang akan pergi ke sana, sehingga Runyo merasa tidak dihargai. Kemudian Jinmi terus meningkatkan ilmu sihirnya. Dan setelah segel itu dibuka, kekuatan sihirnya semakin meningkat. Hal itu membuatnya senang. Kemudian Su Feng datang ke alam bunga untuk menemui Jinmi, yang ternyata di pertemuan kali ini Su Feng ingin mengatakan kalau ia akan berangkat berperang, dan Jinmi pun berpesan agar Su Feng berhati-hati. Melihat kedekatan Su Feng dan Jinmi, Dewa Air sebagai ayahnya merasa hal itu tidak baik, mengingat Jinmi telah bertunangan dengan Runyo. Dan keesokan harinya Jinmi pun pergi ke Istana Langit. Hari ini Jinmi akan diangkat menjadi seorang dewi sebelum ia menjadi istri dari Runyo yang merupakan dewa malam. Namun di saat sang kaisar akan mengangkat Jinmi sebagai dewi bunga yang baru, sang ratu berusaha menghentikannya, dan Dewi Qian yang merupakan guru dari Dewa Air mengatakan jika Jinmi sudah diramal olehnya, yang akan menyebabkan malapetaka jika dirinya langsung diberikan titah sebagai dewi. Hal itu dikarenakan Jinmi masih belum menyempurnakan dirinya, sehingga akan merusak tatanan ke-6 alam. Namun ada cara lain agar ia bisa menjadi seorang dewi nantinya, yaitu melewati reinkarnasi yang harus bersedia hidup ke alam manusia, sehingga Jinmi pun menerima syarat tersebut. Singkatnya, portal reinkarnasi pun mulai dibuka oleh sang Dewi Qian untuk dipakai mengirim Jinmi ke alam manusia.
Namun sebelum melakukan hal itu, sang dewi bertemu dengan sang ratu yang ternyata semua hal ini telah diatur oleh sang ratu. Ia ingin dalam rangka reinkarnasi kali ini Jinmi menerima kesulitan supaya Jinmi tidak lolos dalam ujian tersebut. Sang dewi pada awalnya menolak, namun dikarenakan ancaman sang ratu, Dewi Qian pun hanya bisa menurutinya. Setelah itu prajurit kepercayaan Su Feng menemui Dewi Qian. Ia ingin agar sang dewi menemui Su Feng saat ini. Kemudian Su Feng pun menanyakan hal apa saja yang akan dialami oleh Jinmi saat reinkarnasi nanti. Dewi Qian pun mengatakan jika Jinmi harus mengalami 7 penderitaan dan akan diturunkan di suatu tempat yaitu klan obat. Di sana peraturan sangatlah ketat dan Jinmi tak akan jatuh cinta kepada siapapun dikarenakan penghuni di sana merupakan perempuan semua. Sehingga Su Feng pun setuju akan hal itu. Sementara di perbatasan saat ini Su Feng menanyakan kabar tentang pergerakan pasukan perang. Namun dikarenakan tak ada pergerakan, Su Feng pun ingin pergi ke istana langit kembali. Sementara itu Jinmi berpamitan kepada dewa air sebelum ia masuk ke portal reinkarnasi. Lalu Sue pun mengucapkan selamat tinggal kepada Jinmi dan terlihat Sue sangat senang melihat Jinmi akan reinkarnasi. Singkatnya dengan tekad yang bulat Jinmi pun meloncat ke portal reinkarnasi tersebut dan semua dewa pun mengkhawatirkan nasib Jinmi. Tak lama setelah itu Su Feng pun sampai di istana. Namun ia terkejut jika Jinmi sudah masuk ke portal reinkarnasi dan ditambah saat mengetahui kalau sang ratu akan membunuh Jinmi di bumi. Dan sebelum ia masuk ke bumi, ia ingin Dansu mengikatkan tali merah kepada Jinmi dan dirinya agar saat mereka terlahir di sana maka mereka akan saling jatuh cinta. Dan di saat ia tiba di sana, Su Feng pun meloncat untuk mengejar Jinmi dan diikuti oleh Su Ye. Tak lama setelah itu sang ratu yang khawatir terhadap Su Feng pun telah sampai di sana. Namun semua itu telah terlambat. Singkatnya di bumi seorang ibu telah membuang anaknya di sebuah sungai. Dan di malam hari bayi itu pun ditemukan oleh seorang wanita. Ia pun dibawa ke sebuah tempat yang dihuni oleh para wanita saja. Yang ternyata klan ini merupakan klan obat. Di saat itu Jinmi menjadi pusat perhatian dan Dewi Qian juga ada di sana yang bertugas untuk menjaga Jinmi. Sang kaisar pun berpesan agar Jinmi terus dilindungi. Hal itu diketahui oleh orang bertopeng yang bernama Lu Zhang, yang ternyata orang ini bekerja untuk sang ratu dan ia melapor tentang reinkarnasi Jinmi di bumi. Sehingga sang ratu pun ingin Jinmi dibunuh supaya ia tidak bisa melakukan penembusan kali ini. Singkatnya Jinmi pun tumbuh dengan cepat dan juga terus diawasi oleh Dewi Qian. Bahkan di saat Jinmi terluka, Dewi Qian selalu menolongnya. Sementara itu di Istana Langit, Dewi Qian pun melaporkan kepada sang ratu tentang reinkarnasi Su Feng dan juga Sue. Sang ratu ingin mereka berdua hidup sebagai orang yang bermartabat dan memiliki kedudukan yang tinggi. Namun ia ingin Jinmi mendapatkan kesusahan, sehingga Dewi Qian pun tak punya pilihan lain selain menuruti perintah sang ratu. Sedangkan di sisi lain ada seseorang yang menceritakan kisah tentang Su Feng yang menjadi Raja Zi dan ia mengalahkan pasukan lawan dengan gagah berani. Hal itu membuat semua orang sangat mengagumi Raja Zi. Kemudian Jinmi pun kembali ke desa. Kali ini ia mendapatkan tugas untuk mengumpulkan obat herbal dan Jinmi pun bersedia akan tugas tersebut sehingga ia pun melakukan perjalanan untuk mencari obat yang dimaksud. Sementara itu Su Feng ingin melakukan perburuan dan Su Feng pun berangkat dengan pasukannya memasuki hutan untuk melakukan perburuan. Namun di saat ia akan membidik seekor kelinci, sebuah panah melesat tepat ke arahnya dan beruntung Su Feng pun mampu menghindarinya. Yang ternyata itu merupakan panah dari pasukan pemberontak dan peperangan sengit pun tak terhindarkan. Dengan susah payah akhirnya Su Feng pun mampu mengalahkan semua pasukan tersebut hanya sendirian. Namun sangat disayangkan Su Feng harus mengalami luka yang cukup serius. Hal itu membuat Su Feng tak berdaya. Sementara itu Jinmi masuk ke dalam hutan itu dan di saat ia melihat begitu banyak prajurit yang terbunuh, ia pun sangat ketakutan. Yang tanpa sengaja menabrak Su Feng yang sedang terluka yang membuat Jinmi menolongnya. Singkatnya mereka pun telah sampai di sebuah rumah dan dirawat oleh Jinmi. Di sini Jinmi pun sangat terkejut melihat kondisi Su Feng yang penuh luka. Kemudian Jinmi meracik obat dari sebuah ginseng yang berumur cukup lama.
Singkatnya di pagi hari, Su Feng pun sadar dari pingsannya. Ia terkejut saat berada di sana dan tak tahu hal apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu Su Feng pun berpura-pura tidur di saat Jin Mi masuk ke sana. Jin Mi pun memeriksa Su Feng yang sedang terluka. Namun Su Feng malah menyerang Jin Mi dikarenakan ia takut kalau Jin Mi ingin membunuhnya. Di sini Su Feng tidak bisa berbicara, entah apa yang telah terjadi kepadanya. Kemudian Jin Mi menggunakan bahasa isyaratnya, yang akhirnya Su Feng pun tahu jika Jin Mi merupakan seorang tabib. Kemudian dikarenakan Su Feng tidak bisa berbicara, Jin Mi pun mengajaknya untuk menulis sesuatu agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Di sini Jin Mi terkejut dengan tulisan Su Feng yang begitu baik. Sedangkan Su He yang bereinkarnasi menjadi seorang putri, saat itu ia pun sedang melatih pasukannya. Sementara di alam iblis, kabar tentang reinkarnasi Su Feng menjadi seorang manusia telah sampai di telinga Kaisar Iblis. Dan Kaisar Iblis pun sangat senang dengan kabar tersebut. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencari panah pemusnah keabadian untuk membunuh Su Feng. Dan hal itu pun dilakukan oleh bawahannya. Kali ini Kaisar Iblis memiliki kesempatan untuk mengalahkan Dewa Api yang telah menjadi manusia biasa. Sementara itu Su He pun masuk ke dalam istana dan ia diberitahu kalau kabar tentang Raja Zi yang hilang saat melakukan perburuan, yang membuat Su He begitu panik dan ia pun ingin mencarinya. Sedangkan saat ini Putri Yang Zi sedang menyelidiki sesuatu dan ia tak sengaja menemukan orang misterius yang harus ia ikuti. Sesampainya di tempat itu, ia pun menyusup ke dalam, yang ternyata di dalam ada Wei Lu yang merupakan orang kepercayaan Kaisar Iblis. Dan saat itu mereka pun merencanakan untuk membunuh Su Feng yang berada di bumi. Namun Putri Yang Zi ketahuan yang akhirnya ia pun harus bertarung dengan orang tersebut. Dan dikarenakan ia tidak mampu mengalahkannya sendirian, ia pun memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu di bumi, Jin Mi terus membuat obat. Dan Su Feng yang tertidur pun terbangun ketika mendengar teriakan Jin Mi yang terjatuh. Ia pun berlari keluar untuk membantu Jin Mi merapikan obat yang berserakan. Dikarenakan tanaman obat itu berduri, tangan Jin Mi pun kesakitan. Dan di sini Su Feng sangat perhatian kepada Jin Mi. Lalu Jin Mi pun meminta Su Feng untuk masuk ke dalam. Kemudian mereka berdua berusaha membuat obat untuk kesembuhan Su Feng. Dikarenakan Su Feng masih belum bisa berbicara, mereka pun terus berusaha berkomunikasi lewat tulisan. Setelah itu Jin Mi melakukan ritual mandi kembang 7 rupa dan juga 7 mata air untuk segera menyembuhkan Su Feng dari penyakitnya. Ia juga melihat bekas luka di tubuh Su Feng dan terlihat Jin Mi sangat perhatian kepadanya. Namun Dewa Bulan yang melihat dari jauh membuatnya begitu cemburu akan hal itu. Dan di saat malam hari, Jin Mi sedang memasak sesuatu. Setelah itu mereka pun mengobrol bersama dan saling bercerita satu sama lain. Di sini kedekatan mereka semakin terlihat. Namun dikarenakan Su Feng tak bisa mendengar, Jin Mi masih harus berkomunikasi menggunakan sebuah tulisan. Namun di sini Jin Mi tidak tahu kenapa setiap kali dekat dengan Su Feng hatinya selalu berdebar begitu kencang. Keesokan harinya saat terbangun, Jin Mi tersadar dengan obat yang semalam ia masak, yang ternyata obat itu telah matang sempurna. Saat itu Su Feng semakin jatuh cinta kepada Jin Mi di saat melihat Jin Mi begitu tulus merawatnya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan untuk mengumpulkan tanaman obat yang lain. Singkatnya di saat malam hari, Su Feng melihat Jin Mi untuk yang terakhir kalinya. Dikarenakan di malam ini ia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Su Feng takut kehadirannya bisa membahayakan Jin Mi dan ia pun sudah sembuh dari sakitnya. Yang pada akhirnya Su Feng pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya saat Jin Mi terbangun, ia mencari keberadaan Su Feng namun tak menemukannya. Dan di saat masuk ke ruangan obat, ia pun menemukan sebuah surat. Di sini Su Feng menjelaskan kalau ia telah pergi dan ia juga telah sembuh, sehingga dia pun bisa berbicara dan berterima kasih kepada Jin Mi yang telah merawatnya selama ini. Namun saat itu membuat Jin Mi merasa kesepian. Setelah itu Jin Mi pun pulang ke klannya yang telah mengumpulkan tanaman obat di hutan. Sesampainya di desa, ia pun disambut oleh sahabatnya dengan mengatakan kepada Jin Mi kalau ia masih merahasiakan jika Jin Mi menggunakan ginseng salju untuk mengobati temannya. Dan Jin Mi pun berterima kasih kepada Roro dengan memberitahu kalau orang yang ditolongnya telah sembuh.
Sementara itu Sue berdebat dengan ayahnya tentang keselamatan Su Feng. Di sini ayah Sue tak ingin Raja Zi kembali dengan selamat. Lalu prajurit pun datang dengan mengatakan kalau Raja Zi telah kembali dengan selamat. Hal itu membuat Sue begitu senang. Sedangkan Putri Yang Zi yang sedang melakukan perjalanan ke bumi, ia diserang oleh sekawanan orang misterius. Dan dikarenakan kalah jumlah, Putri Yang Zi pun berhasil dilukai oleh penyerang tersebut. Namun beruntung saat terdesak, Lu Zhang pun datang untuk membantunya. Kemudian mereka berdua pun bekerja sama mengalahkan sekelompok orang yang menyerang mereka. Di dalam perkelahian kali ini, Putri Yang Zi mengalami luka tusukan. Hal itu membuat dia jatuh pingsan dan dibawa pergi oleh Lu Zhang ke sebuah tempat untuk dirawat dan diobati. Namun di saat dalam pengobatan, Putri Yang Zi terbawa ke masa lalu. Ia teringat saat berjumpa dengan kekasihnya di masa lalu. Lalu Sue pun tersadar dari pingsannya. Ia pun bertanya siapakah yang telah menyelamatkannya. Namun Putri Yang Zi tak menemui seseorang di sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.